Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlul tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du, ya ibadallah, musikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus berupaya melakukan seluruh perintahnya dengan ikhlas hati dan juga menjauhi seluruh larangannya dengan lapang hati, karena dengan bekal takwa itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua sa'adatul fidarain, kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang barokah. Mengapa disebut barokah? Karena kita isi dengan kegiatan amal soleh berupa i'tikaf di masjid, melakukan sholat sunnah, dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, salah satunya adalah melaksanakan kewajiban seperti kita umat manusia, terlebih spesifik lagi umat Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk menunaikan ibadah, di antaranya adalah sholat Jumat setelah berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, akhir-akhir ini di beberapa tempat di negeri kita tercinta, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan musibah kepada saudara-saudara kita seiman dan setanah air, mulai dari Cianjur, Lumajang, bahkan sempat kemarin di Jember. Mudah-mudahan dengan diberikannya ujian tersebut, mereka semua dapat menerima dengan sabar dan lapang dada, dan juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk mereka semua, sehingga capaian seorang mukmin yang dikenal Rasulullah SAW, bahwa orang mukmin tidak ada ruginya, tidak pernah rugi di dalam mereka menerima kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani, nikmat bergelimang dan harta. Ketika hal itu disyukuri pada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah pahala bagi mereka. Begitupun sebaliknya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah, bencana dan lain sebagainya, baik datangnya dari sendiri, keluarga, harta dan lain sebagainya, ketika diterima dengan sabar, dengan ikhlas hati, menerima bahwa itu semua adalah kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya tidak akan ada ruginya, akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
kullu qada'in wa qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Semua takdir baik dan buruk adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'", bahwa aku akan uji kalian semua dengan sungguh-sungguh. Minal khawfi, yang pertama dari rasa takut. Setiap hari kita merasa ketakutan, kehilangan harta, kehilangan orang-orang tercinta, dan lain sebagainya. Wal ju'i, dan juga rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, selalu merasa kurang dari harta yang dimiliki. Wal anfusi, dan juga kesehatan kita, jiwa-jiwa kita. Wal thamarat, dan juga buah-buahan ataupun harta benda makanan yang kita miliki. Wa basyiris sabirin, Allah Subhanahu wa taala memungkasinya di ayat tersebut dengan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka dikala ditimpakan musibah kepadanya mengatakan dan mengembalikan semuanya innalillah, bahwa kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi, dan kita semua akan kembali kepadanya, raji'un. Dari itulah masyaallah muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat manusia, terlebih sebagai umat Rasulullah SAW, sangat banyak diuntungkan. Karena apa? Karena dengan usia yang sedikit, dengan umur yang tidak begitu banyak dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ibadah kita, untuk menambah pahala kita dengan banyak sekali variasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat, puasa, bahkan haji dan lain sebagainya. Hal itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk bisa dilaksanakan sebagai tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai umat yang kurang begitu dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita semua tidak bisa mengandalkan hanya dengan ibadah kita yang setiap hari barangkali sholatnya maksimal hanya 5 menit. Itu pun jauh dari kata khusyuk, jauh dari kata khudu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat kita persembahkan kelak di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang perlu kita usahakan? Yang pertama adalah berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala di wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menyambungkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babuna ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu kita untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa babuna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu kita agar kita bisa segera sampai dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa sholatu alaihi, dengan cara banyak bersolawat kepadanya. Barangkali dengan beberapa sholawat dari kita Rasulullah SAW, kelak kita diingat oleh beliau, kelak kita diakui sebagai umatnya, kelak kita diberi syafaat pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada yang bermanfaat untuk kita semua
La yanfa'u malun wala banun, tidak ada yang bermanfaat dari harta dan juga anak keturunan kita kecuali potongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali dari kita yang lalai akan melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ibadah terkadang kita menyimpang dari ibadah yang sesungguhnya. Bahkan dikabarkan beberapa hari yang lalu juga dari saudara-saudara kita atau dari salah satu penduduk negeri ini yang dibandingkan dengan meletuskan atau membunuh diri pada saat itu, yang tujuannya adalah jihad, berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal ini adalah merupakan kesalahan. Pernah juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada satu sahabat, ya Rasulullah, ini astahil jihad. Wahai Rasulullah, saya sangat ingin berjihad fisabilillah dan Allah Subhanahu wa taala. Wala abiru alaih. Akan tapi saya tidak bisa melakukannya. Lantas bagaimana cara saya berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasul pun menanyakan kepada seorang tersebut, apakah masih ada di antara keluargamu atau orang tuamu al-baqiya min walidaik? Beliau menjawab, ummi, atau ibu yang masih ada Rasulullah. Fadillah fi birriha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada ibumu tersebut. Karena apa? Dengan engkau berbakti kepadanya, dengan engkau sukarela membantu kesehariannya, maka engkau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatmu bagaikan tahajud wa mu'tamirun wa mujahid, seperti pahalanya orang yang berhaji, berumrah dan berjihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita semua untuk melakukan kebaikan dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang remeh di sekitar kita. Namun tidak jarang dari kita semua mengabaikan hal-hal tersebut. Dari itulah mudah-mudahan dengan cara bersalawat Rasulullah SAW, membacakan salawat padanya, sehingga nur Rasulullah SAW berada terpatri di hati kita semua, dan juga bisa mengamalkan seluruh yang dilambangkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uswatun hasanah yang ditentukan oleh beliau Rasulullah SAW, kepribadian yang baik kepada siapapun itu, tidak memandang bulu dari keluarga, saudara, ataupun siapapun yang kita hadapi pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, marilah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga berfirman bahwa di antara kita yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala di satu desa, satu pedukuhan, satu tempat, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan untuk kita semua yang datangnya baik dari langit maupun dari bumi. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang husnul khotimah, yang berakhir dengan kebaikan-kebaikan yang kita bawa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna sanusabbihu kalaman la yakhfa 'ala khafiyah wallahu yaqul wa bi kulli yakun wa idza arsalna wa arsilna 'alakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa yaghfir lakum. Aku astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-muttaqina rusuluh wa khassahu bi sa'atin du'a fiha mujabun masmuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhtamal kulluh wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud wal marfu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawi zuhdi wal khusyu'. Wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fi jami'il halati wal ghafalat. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma sallu wa sallimu rahimakumullah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah kama amara Allah bidzalika fi kitabil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awiyat wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa rasulil akhyar alil mutalib walhamna wa syurna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya 'alimas sirri wal khafiyat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wansur man nasruddin wa khudhul man khal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dafa' 'anna al bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma badan. Amrina hadha khassa wa ansan muslimina 'amadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru bikum wadhkurullaha 'azza wa ajalla wa akbar.